Oke guys, gue Frans, selamat datang di channel Frans Delano. Kali ini gue mau test ride ADV 160 tipe CBS tahun 2022. Jadi ini adalah impresi berkendara menggunakan ADV 160 di lintasan jalan raya guys ya. Nanti gua akan coba top speednya jika memang memungkinkan, karena maklum guys, gua ngetes ini dekat-dekat rumah aja, soalnya belum ada plat nomor guys ya. Oke, yang pertama kita bahas dari sisi posisi berkendara. Seperti yang gue bilang di video review ya, New ADV 160 ini memiliki seat height atau ketinggian tempat duduk yang lebih rendah 15 mm dari sebelumnya 795 mm ke 780 mm. Nah, apa dampaknya? Jelas untuk rider dengan tinggi badan di bawah 165 cm itu akan terasa lebih nyaman ya. Dengar-dengar nggak sedikit juga yang komplain di ADV 150 kemarin itu tingginya nggak bersahabat ya dengan calon konsumen dengan tinggi di bawah 165 cm. Nah, menurut gua kalau ADV 160 ini nggak hanya cocok buat rider cowok, tapi buat kaum hawa juga cocok dari sisi kenyamanan posisi berkendaranya. Kemudian untuk pandangan dari sisi rider, ini view-nya enak ya. Jarak pandang ke jalan dengan dashboard panel ADV 160 ini cukup proper ya menurut gua. Apalagi untuk rider yang tingginya di atas 170 cm ini pastinya sangat nyaman. Untuk speedometernya terlihat cukup jelas juga, walaupun di siang hari mungkin ini akan agak silau ya. Mungkin kedepannya buat Honda bisa dibuat lebih terang lagi, mungkin pakai full TFT kali ya. Nah, kemudian kalau kita bicara soal mesin, performa mesin milik New ADV 160 ini terbilang cukup bagus ya. Dia memiliki mesin 4 katup yang sama dengan PCX 160 guys ya. Tapi ya hebatnya ADV 160 ini, gua ngerasa saat digas hentakannya itu terasa halus, tapi tenaganya langsung ada gitu guys ya. Bentar. Ini ada perbaikan jalan teman-teman. Nah, saat melewati speed bump seperti ini juga suspensinya enak. Nah, di jalan yang sempit kayak gini juga gua ngerasa enak teman-teman ya. Jadi untuk melintasi di berbagai medan, baik itu kita mau nyalip di jalan bergelombang seperti ini enak teman-teman. Oke guys, kembali ke performa mesin ya. Jadi ketika gua pakai ADV 160 ini langsung kerasa itu perbedaannya dengan ADV 150 ya. Bahkan entah kenapa gua ngerasa walaupun mesinnya ini sama dengan PCX 160, tapi yang gua rasakan karakternya itu agak berbeda teman-teman. Ya, jadi ini mantap guys ya. ADV 160 walaupun mesinnya sama dengan PCX 160 mempunyai karakternya masing-masing teman-teman. Nah, untuk akselerasinya menurut gua bisa dikatakan cukup responsif ya. Saat keluar tikungan ataupun menyalip kerasa gitu tenaganya cukup bagus ya, apalagi di putaran atas. Untuk karakter mesinnya gua sangat suka ya motor ini. Maklum kalau gua tipe rider yang suka nyalip-nyalip teman-teman, jadi sangat butuh motor yang punya mesin responsif dan lincah kayak gini. Nanti kita akan cobain top speednya, mudah-mudahan jalanan nggak terlalu rame ya, agar hasilnya maksimal. Oke. Nah, sekarang kita bahas suspensinya dulu. So, untuk trek aspal halus seperti ini, suspensi ADV 160 ini
layak lah ya diacungi 2 jempol. Suspensinya stabil dan mantap ya. Saat melewati jalan bergelombang dan poldur alias polisi tidur ya, dan saat macet-macetan begini juga ini kerasa nyaman ya, walaupun shock belakangnya ini dibuat lebih keras teman-teman. Justru gue merasakan adanya kestabilan saat melewati jalan yang bergelombang ataupun melintasi speed bump atau polisi tidur ya. Ketika melintasi polisi tidur seperti ini, nah di low speed ya, badan gua juga enak ya, nggak terpental dan nggak goyang sama sekali. Oke. Nah, sedangkan untuk handlingnya, yang gua rasakan handlingnya sih tidak banyak berubah ya dari versi ADV 150. Gua sempat pernah pakai ADV 150 punya teman, yang mana masih tetap lincah ya, dengan catatan ADV 160 ini tenaganya lebih meningkat. Saat berada di semua putaran ya, gejala understeer-nya ini di ADV 160 cukup minim ya. Walaupun yang gua rasakan saat mau keluar tikungan yang cukup tajam di kecepatan tinggi khususnya, ini agak sedikit nggak mau nurut teman-teman. Berbeda banget dengan PCX 160, handlingnya memang lebih nurut PCX 160. Bukan berarti gua bilang handling ADV 160 ini jelek ya. Hanya saja di saat tikungan tajam ya, di kecepatan tinggi, teman-teman lihat ya, dari tadi gua menyalip kendaraan lain dengan mudahnya, cukup mudah ya. Oke, bahkan untuk pengeremannya baik di depan dan di belakang ini bekerja sangat baik menurut gua. Sangat responsif ya. Karena ini tipe yang CPS, jadi gua jarang menggunakan rem depan ya, kecuali di saat-saat tertentu. Nah, ini sepi guys. Kita coba top speednya dulu. Oke, 92. Udah 91 guys. Aduh. Ada motor lagi, bahaya ini kalau gua teruskan, takutnya tiba-tiba ya motornya oleng ke kanan ya. Ini bahaya. Jadi oke, nanti kita akan coba lagi tuh top speednya. Kita balik lagi, kita bahas yang tadi teman-teman. Nah, kita bahas pengeremannya ya. Yang jelas seperti gue bilang tadi ya, kalau pemakaian aduh gue jadi lupa ya. Oh ini, karena ini tipe yang CBS ya, jadi gue jarang menggunakan rem depan. Karena di rem depan di tipe CBS ini itu kan nggak ada ABS-nya ya. Jadi gue sering menggunakan rem belakang ya. Itu lebih aman teman-teman. Nah, ini tips juga buat kalian guys ya. Kalau yang kalian punya itu tipe CBS, gue sarankan lebih banyak untuk menggunakan rem belakang ya, atau rem sebelah kiri gitu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya gue bisa katakan kalau racikan karakter dari motor ini tuh udah sinkron ya. Selain mesinnya yang bertenaga, handlingnya juga cukup nyaman untuk manuver ke kiri ataupun ke kanan teman-teman. Bahkan pada saat jalan yang bergelombang, motor ini relatif stabil ya. Ketika dipakai kencang pun, saat melakukan pengereman motor ini masih nyaman dan aman guys ya. Dari tadi teman-teman bisa lihat ya, gua pakai buat nyalip sana sini, belok-belok dan lewat jalan sempit juga masih enteng aja. Nah, satu hal menurut gua, bentar. Bonceng 3 nih. Oke. Satu hal yang menurut gua di motor ini yang kurang sesuai lah ya dengan fungsinya, itu windshield-nya teman-teman. Awalnya gue kira kalau windshield-nya ini di setting tinggi itu akan ngaruh banget dan menghalangi angin masuk ke depan ya, atau ke badan. Tapi gue udah coba sebelumnya berkendara dengan windshield rendah maupun tinggi, hasilnya itu sama aja ya. Enggak sama sih sebenarnya, cuma memang ya di windshield setting tinggi itu angin masih kerasa ya, tapi terpaan anginnya itu berkurang dibandingkan windshield yang kita setting rendah guys ya.
Tapi yang gue rasakan kalau windshield di setting mode rendah, gue merasa ini motor jauh lebih ringan guys ya, jauh lebih aerodinamis. Oke. Ya mungkin itu aja kali. Nah, ini udah agak sepi ya. Coba kita gaspol di sini teman-teman. Oke. 84, kita coba top. Aduh, rame lagi guys ya. Ya, mungkin iya kayaknya depan agak sepi. Coba kita 394. Oke, 100 teman-teman ya. Ya nyampe 101 tadi ya. Wih, gila. Nyampe 100 km per jam di jalan raya yang lintasannya ini enggak lurus-lurus banget guys ya. Mantap banget. Jadi kesimpulannya, top speednya gua dapet hari ini di 100, kurang lebih 100 km per jam. Itulah mungkin yang bisa gue share ke teman-teman hari ini ya. Menurut gue untuk motor 160 cc yang dipakai di lintasan jalan raya yang jalan lurusnya nggak panjang, ini sudah sangat bagus ya menurut gue. Oke teman-teman, sekian untuk video impresi berkendara ADV 160 di jalan dekat-dekat rumah gue aja ya. Tadi kita juga udah tes top speednya, walaupun bisa lebih maksimal lagi. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam adventure.